Sobat Prasmanian, balik lagi sama aku Naomi di episode terbaru podcast kesayangan kita, yaitu Tech Talk Prasmanian. Podcast yang selalu hadir untuk membawa kalian lebih dekat dengan kehidupan kampus Politeknik Prasetya Mandiri. Nah, di episode kali ini kita bakalan bahas tentang topik yang seru, yaitu masa depan akuntan di era digital. Topik ini tentunya penting banget, terutama buat kalian yang tertarik nih tentang dunia akuntansi. Nah, di era serba digital ini, tentunya akuntansi itu nggak lagi soal catat-mencatat dan hitung-menghitung manual menggunakan kalkulator. Tapi di masa sekarang ini kita udah pakai software yang tentunya mempermudah pekerjaan para akuntan. Nah, jadi gimana sih masa depan profesi akuntan di era digital ini? Kalau kalian mau tahu, yuk simak terus. Nah, tentunya kali ini dengan tema yang sangat luar biasa seru ini, aku nggak bakal sendirian. Aku sudah ditemenin sama, kalau kata anak sekarang nih ya, dia adalah suhunya akuntansi di Politeknik Prasetya Mandiri. Kita udah kedatangan tamu spesial kita, yaitu siapa coba? Bapak Raden Muhammad Zidan Aziz SAK MSI selaku Kaprodi Akuntansi ya Pak ya. Akuntansi. Halo Bapak, selamat datang di podcast kita yang luar biasa ini. Oke. Nah, senang banget nih sekarang Pak Zidan bisa hadir di podcast kali ini. Nih Pak, pertama-tama kita mau bahas dulu nih tentang apa sih komputerisasi akuntansi ini? Karena mungkin untuk beberapa orang mungkin masih terdengar asing ya. Yeah. Biasanya kan yang kedengeran akuntansi. Yeah. Bedanya apa sih komputerisasi akuntansi dengan akuntansi itu? Nah ini Miss Naomi ya? Saya Ya, Miss boleh. Naomi. Jadi perkenalkan dulu ya, tadi sudah disambut oleh host kita pada hari ini, Miss Naomi, bahwa terdapat perbedaan gitu ya terkait dengan komputerisasi akuntansi maupun akuntansi secara murni itu sendiri. Kebetulan saya diamanahkan sebagai ketua program studi komputerisasi akuntansi itu ya Miss Naomi di tahun 2023 kemarin, sehingga kurang lebih sudah 1,5 tahun berjalan saya menjabat diamanahkan sebagai ketua program studi. Nah, apabila ditelisik gitu ya lebih dalam di program studi D3 komputerisasi akuntansi ini sudah berdiri gitu Miss Naomi sejak tahun 2011. Wow, gitu ya. lama juga ya. Jadi kurang lebih berapa tahun? 13 ya, 13 Iya. tahun berdiri lah ya D3 komputerisasi akuntansi ini didirikan gitu ya, sehingga memberikan output kepada masyarakat. Lulusannya juga bergerak di bidang bukan hanya akuntansi aja Miss Naomi, tapi juga dia mampu menciptakan suatu software akuntansi. Nah, jadi yang membedakan daripada akuntansi biasa murni ini dengan komputerisasi akuntansi ini, dia lebih ke arah software dan juga sistem informasi komputernya gitu Miss Naomi, sehingga bukan hanya mencatat saja, tapi juga mampu menciptakan sebuah software keuangan. Nah, di situ sih yang memang menjadi daya lebih kita. Nah, namanya aja sudah komputerisasi akuntansi. Nah, jadi fokus bidang ya, gitu ya. Kalau boleh ditebak mungkin sama Miss Naomi, saya mau tebak-tebakan. Oke, boleh. Wow. Kalau akuntansi itu kan masuk ke rumpun ilmu ekonomi ya. Iya, betul. Nah, kalau komputerisasi akuntansi menurut Miss Naomi masuk ke rumpun ilmu mana coba? Oke, ini pertama kali nih episode kita hostnya yang ditantang. Iya. Okay. Komputerisasi akuntansi masuknya masih ke komputer. Nah, itu dia hampir tepat gitu. Tapi yang lebih benar adalah komputerisasi akuntansi ini masuk ke rumpun ilmu Infokom. Informatika dan komputer. Nah, jadi masuk rumpun ilmunya bukan ke ilmu ekonomi tapi ke Infokom. Nah, itu yang membedakan. Sehingga lulusan-lulusan ini juga diharapkan dapat bermanfaat gitu ya, bukan hanya dia bekerja sebagai staff tapi juga didesain untuk sebuah pekerjaan supporting IT gitu Miss Naomi. Oh, jadi berarti kalau akuntansi biasa kan mungkin masih secara semua manual ya? Ya, dibilang ya rata-rata manual, terus juga dia lebih fokus ke akuntansi keuangannya. Tapi kalau komputerisasi akuntansi ini dia 50-50 Naomi. Jadi 50% dia akuntansi, 50% dia
ada komputernya. Makanya namanya komputerisasi akuntansi. Oke. Nah, jadi begitu ternyata ya Sobat Prasmanian. Komputerisasi akuntansi masuknya ke Infokom, Iya, bukan ke bukan ekonomi. Nah, ini yang perlu di-mention Iya, gitu benar. ya. Jadi buat teman-teman yang kayak masih mikir, aduh akuntansi hitung-hitungan doang, itu salah berarti ya. Nah, kalau misalkan komputerisasi akuntansi. kita berpikir akuntansi itu hitung-hitungan doang, sekarang kan tadi sudah disebutkan ya, bahwa sudah era digital. Iya, betul. Gitu. Jadi menurut saya pekerjaan akuntansi ini lebih ke arah dia melakukan penginputan admin gitu ya. Jadi memudahkan kita dan tidak perlu yang berpikir seperti matematika hitungan yang lebih ribet gitu ya. Betul. Jadi memudahkan sekali lah untuk segala pekerjaan. Dan gini Miss Naomi, di program studi D3 komputerisasi akuntansi ini juga sejak tahun 2024 mendapatkan predikat akreditasinya baik sekali. Gitu. Jadi ya itu menunjang sih buat teman-teman yang masuk ke komputerisasi akuntansi ini untuk daftar ke CPNS atau PNS gitu kan, karena syarat minimalnya adalah baik sekali atau B. Betul. Jadi berarti udah oke ya sebenarnya. Udah sangat oke, dan tentunya peluang karirnya di masa depan ini yang apalagi sekarang serba digital tuh luas banget ya Pak. Ya, cukup cerah lah. Nah, tapi kita akan bahas peluang karirnya nanti nih. Iya, boleh. Di belakang, karena sekarang aku mau nanya dulu nih tentang kurikulum. Kurikulum apa sih yang dipakai di Politeknik Prasetya Mandiri untuk mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan akuntansi, Pak? Nah, tadi sudah saya mention ya di awal bahwa komputerisasi akuntansi ini bukan hanya ilmu akuntansi yang murni gitu ya. Betul. Jadi sehingga di pembelajarannya pun didesain gitu, Miss Naomi, didesain untuk 50%-nya komputer gitu, seperti mata kuliah logika dan algoritma, terus mata kuliah pemrograman, terus juga ada mata kuliah desain terkait dengan akuntansi. Nah, itu mata kuliah komputer gitu salah satu. Berarti ada desain akuntansi juga? Ada. Oh. Jadi diharapkan memang outputnya itu dia bisa membuat suatu software akuntansi gitu ke depannya. Tapi kita juga ada gitu 50%-nya akuntansinya. Karena kalau softwarenya dibuat dong nggak bisa ngisinya, percuma juga ya Pak. Nah, itu dia. Makanya kita harus tahu alur dari akuntansinya dulu, baru bisa menciptakan sebuah software. Nah, 50%-nya lagi ada akuntansinya, Miss Naomi. Itu ada mata kuliah terkait dengan akuntansi biaya, ada mata kuliah akuntansi keuangan, ada mata kuliah audit, perpajakan, dan semacamnya lah. Pokoknya mungkin kalau 50% akuntansi itu yang memang secara umum dipelajari di jurusan akuntansi gitu. Nah, dan ini juga ditunjang itu Miss Naomi dengan dosen-dosen yang memang dia ilmunya sudah lama di bagian akuntansi dan juga yang sudah lama di bagian komputer gitu. Jadi 5 dosen tetap, kita punya 5 dosen tetap gitu ya Miss Naomi. Jadi dia 3-nya itu akuntansi, 2-nya itu lebih ke komputer. Sehingga dengan adanya dosen ini menunjang tuh setiap mata kuliah dalam pembelajarannya. Jadi secara umum komputerisasi akuntansi itu terpenuhi semuanya. Pengajarannya gitu. Karena semua sudah ada expertnya masing-masing. Nah, sudah ada expertnya masing-masing. Nah, kalau misalkan di praktik gitu ya pembelajarannya. Karena kita kan vokasi gitu ya di 3 komputerisasi akuntansi. Maka dari itu 70%-nya adalah praktek gitu ya Miss Naomi. Sehingga dalam praktek ini kami di sini ditunjang dengan software akuntansi yang memadai gitu Miss Naomi. Salah satu contohnya adalah software dari Accurate. Terus juga ada software Mayo, terus ada Zohir. Nah, ini dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di D3 komputerisasi akuntansi. Terus juga bukan hanya itu ya, tapi mahasiswa-mahasiswa di semester akhirnya gitu kami berikan suatu project. Jadi mereka di desain pembelajarannya itu untuk menjadikan sebuah software akuntansi gitu kan. Jadi diharapkan memang bukan hanya dia menciptakan suatu software, tapi juga itu bisa diperjualbelikan atau dihakikan gitu. Nah, itu dia. Oke. Jadi berarti pada akhirnya untuk membuat software itu balik lagi ke yang awal ya, tujuan awal membuat software dan bisa menjadi mungkin sumber pemasukan dan karir untuk mereka. Nah, itu dia peluang besarnya di komputerisasi akuntansi. Karena kayak sekarang kayak aku tahu dari teman-temanku juga banyak banget
orang-orang nih kayak pengusaha-pengusaha muda itu justru geraknya di bidang IT-an. Ya, banyak Itu sekali. banyak banget. Dan itu cukup lumayan cuan ya. Iya, lumayan. Cuannya gede itu. Jualan software ya. Jualan software cuannya itu sangat untung. Oke, Jadi apa? berarti komputerisasi akuntansi ini buat teman-teman yang mau bercuan-cuan besar, jadi termasuk rekomendasi dong ya Pak ya? Iya, tapi bukan hanya itu ya. Bukan hanya cuan kan kalau kita berpikir. Iya betul. Tapi harus didukung juga dengan skill gitu yang menunjang kita. Betul. Skillnya karena kepake juga buat kehidupan sehari-hari itu. Kepake juga investasi leher ke atas itu juga penting ya. Ya betul sekali. Nah kalau tadi kita udah ngomongin soal kurikulum, sekarang nih Pak, tadi kan ada kita bahas tentang kita belajar pakai software, kita belajar tentang akuntansi secara basicnya. Aku mau nanya nih, mungkin sobat Prasmanian nih calon-calon mahasiswa yang mau masuk itu kayak bingung. Terus kalau misalnya aku mau masuk akuntansi nih, komputerisasi akuntansi, aku harus punya skill apa? Pasti itu banyak banget yang nanya-nanya kan, Pak. Nah, jadi skill apa sih kira-kira yang dibutuhkan untuk kita masuk nih ke dunia akuntan modern? Ya, akuntan modern untuk masuk di program studi gitu ya. Iya, bisa jadi. Dunia akuntansi itu apa sih skill yang dibutuhkan gitu oleh siswa-siswi SMK gitu ya. Iya, betul. Jadi era digital sekarang itu kita tidak bisa memungkiri atau kita tidak bisa menghindari gitu Miss Naomi. Maka dari itu seorang akuntan juga perlu menguasai suatu digitalisasi atau komputer. Maka dari itu hal yang harus dikuasai pertama kali oleh siswa-siswi SMA atau SMK adalah minimal itu dia menguasai sebuah komputer. Salah satunya adalah aplikasi Microsoft Excel atau enggak Word gitu ya. Nah itu basic yang pertama ya. Tools-toolsnya, ya Microsoft Office atau Excel dulu lah, Excel lah yang paling penting. Nah itu minimal mereka menguasai itu terlebih dahulu gitu. Setelah mereka menguasai software Excel, mereka bisa menguasai terkait dengan matematika dasarnya, minimal tambah kurang kali. Nah itu sih. Jadi akuntansi ini menurut orang lain sangat rumit gitu ya. Padahal enggak. Dia basicnya adalah itu tadi. Enggak kayak matematika secara mendalam gitu, aljabar ya. Tapi memang saat ini ada fenomena nih. Saya dengar gitu ya. Saya lihat di beberapa siswa-siswi yang ada di SMA SMK ya. Khususnya yang ada di Kota Bogor. Itu banyak sekali mereka yang menghindari dunia akuntansi atau hitung-hitungan. Betul. Nah, betul ya? Betul, karena mungkin bukan hanya mereka ya. Aku saat dulu lulus, aku adalah orang yang termasuk seperti itu. Kayak nggak mau masuk akuntansi, malas ngitung. Nah, itu dia. Banyak banget sekarang. Ternyata sekarang itu prospek kerjanya, wow. Menjanjikan banget. Agak nyesel dikit. Jadi banyak sekali gitu ya. Mungkin tadi Miss Naomi juga sudah merasa kita menghindari sebuah hitung-hitungan, namun semua program studi ternyata pasti akan ketemu tuh hitung-hitungan tuh ya. Betul. Tapi kalau menurut saya pribadi bahwa masuk ke dunia akuntansi itu dia minimal hanya butuh tambah, kurang, bagi, kali. Itu aja basicnya sudah mumpuni kok, gitu ya. Nah terus juga kalau sudah punya kemampuan itu kita harus mengetahui atau bisa memanage sebuah keuangan secara pribadi. Nah, dari itu terlebih dahulu lah ya. Iya. Nggak usah memanage keuangan perusahaan lah, tapi kita juga memanage keuangan pribadi terlebih dahulu gitu ya. Jadi jangan perusahaannya keuangannya bagus, pribadinya bilang self reward. Nah, tapi kok tiap hari self reward ya Pak ya? Itu dia. Kita harus bisa mengolah keuangan pribadi terlebih dahulu. Jadi menurut saya 3 basic tersebut adalah yang memang harus diperdalam. Dan yang terakhir tentunya adalah dia harus menguasai persamaan dasar akuntansi terlebih dahulu. Dasar-dasarnya akuntansi. Dan itu rata-rata mahasiswa atau siswa-siswi sekarang dasar akuntansinya itu masih pada lemah ya. Sehingga di dunia kerjanya itu perlu menyesuaikan kembali. Iya, betul. Dan itu sih basic yang memang harus dibutuhkan ya untuk menjadi seorang akuntan yang modern gitu di siswa-siswi SMK agar bisa mengikuti perkuliahannya nggak keteter ya, jadi nggak terseok-seok dari nol banget. Walaupun mungkin kalau dari nol tetap akan dibantu, tapi akan lebih baik kalau kita start duluan. Ya, jadi akan lebih baik kita memulai hal gitu ya terlebih dahulu, mencari tahu informasi,
mempelajarinya terlebih dahulu secara basic, baru kita masuk ke dunianya. Tapi jangan khawatir gitu kan, karena D3 komputerisasi akuntansi ini kita memberikan layanan-layanan juga Pak. Gitu. Layanan kepada mahasiswanya yang memang dia masih belum, istilahnya belum terlalu menguasai dasar-dasar gitu ya, sehingga kami memberikan pembinaan-pembinaan terlebih dahulu terkait dengan dasar-dasar akuntansinya. Oke. Jadi nggak disuruh jalan sendiri? Enggak dong. Enggak dong ya. Jadi kita memberikan layanan pendampingan gitu. Jadi buat teman-teman yang kayak belum pernah nyoba ke dunia akuntansi tapi mau nyoba, berarti tetap dibukakan pintu seluas-luasnya. Tetap dibukakan pintu seluas-luasnya. Baik itu prodi apapun itu ya, dari siswa SMA SMK ya. Jadi jangan takut masuk ke akuntansi. Jangan takut. Jangan takut, jangan ada pikiran banyak hitung-hitungannya ya, karena semua jurusan itu bakal ada hitung-hitungannya guys. Iya. Percaya. Dulu aku masuk kuliner biar nggak ketemu hitung-hitungan. Iya. Masuk aku ngitung gizi. Jadi nggak akan mungkin kan kalau dibilang ada jurusan yang tidak ada hitung-hitungannya. Itu fitnah ya dong. Oke, nah kalau tadi kita ngomongin skill, berarti ada skill komputer dasarnya yang kita miliki, skill akuntansi dasar, dan hitung-hitungan dasar ya. Nah itu jadi buat teman-teman dicatat skillnya. Boleh Mas Editan ntar dibantu tambahin di bawah kayak skillnya nih, biar teman-teman ingat terus, nempel terus di otaknya. Nah, terus tadi kan kita bahas-bahas tentang penggunaan komputer, penggunaan software. Nah aku mau nanya nih Pak, penggunaan software akuntansi itu kan kalau yang kita tahu di dunia kerja itu kayak udah berbasis cloud. Ya, betul sekali. Nah, kalau di kelas itu ketika proses pembelajaran apakah sudah digunakan atau gimana kalau di sini? Ya, ini ya, begini. Saya akan memberikan sebuah bagaimana perkembangan suatu akuntansi berbarengan dengan teknologi secara digital gitu ya. Pada tahun 1960 sampai 1970 bahwa itu baru terjadi sebuah namanya atau munculnya komputer gitu ya. Maka dari itu proses dari sisi akuntansinya, munculnya sebuah komputer dari sisi akuntansi, maka dia baru proses penginputan aja gitu kan, baru proses mencatat atau menginput aja tuh, belum menganalisis dan semacamnya, baru dimasukin aja. Nah setelah proses era 1990 sampai 2000 ke atas, itu 2000-an masuk ke era digitalisasi, sudah masuk tuh. Maka dari itu di proses era digitalisasi itu dia sudah melakukan analisis tuh Miss Naomi di akuntansinya gitu ya. Jadi semakin pintar lah gitu teknologinya. Jadi dia sudah menerapkan berbasis ERP atau Enterprise Resources Planning. Nah jadi dia sudah mengintegrasikan semua sistem gitu ya, semua sistem mulai dari SDM, terus mulai dari purchasing, mulai dari inventory. Nah itu semua sudah terintegrasi dalam satu software akuntansi gitu ya. Maka dari itu adanya pool gitu ya, adanya pool atau transaksi yang saling berkaitan gitu, sehingga memerlukan cloud. Cloud ini penyimpanan yang memang dia memerlukan basis yang sangat besar gitu ya, sehingga dapat melaksanakan atau mengefisiensikan suatu pekerjaan akuntansi dari si sistem tersebut. Nah, apabila dia sistemnya berjalan dengan baik, maka dia membutuhkan cloud juga yang sangat baik, gitu, penyimpanan yang sangat baik. Nah, kalau di D3 komputerisasi akuntansi ini, sistem yang sudah kami jalankan di pembelajaran itu kami selalu menerangkan ke teman-teman mahasiswa, gitu ya. Kalau untuk mata kuliah aplikasi komputer, kami memberikan pengajaran kepada mereka adalah aplikasi Accurate. Nah, itu salah satu software yang masuk ke ERP. Gitu yang memang dia sudah kemana-mana, sudah terintegrasi lah gitu ya, sudah memudahkan. Kalau di pajak itu sekarang yang lagi hot isunya itu ada Cortex namanya. Cortex. Nah, kalau di perpajakan itu ada Cortex. Nah, itu baru saja 2024 kemarin tuh baru dilaksanakan. Iya. Nah, ini juga kami sudah dicoba buat melakukan pembelajaran melalui Cortex tersebut ya, bagaimana sistem pelaporan. Dan juga kami juga dari audit, aplikasi audit gitu ya, pemeriksaan akuntansi, kami sudah menjalankan aplikasi yang dari Kementerian Keuangan.
itu Atlas. Oh, jadi udah masuk berarti Sudah kita ya. masuk Ah, Atlas. keren. Jadi ada cerita menarik nih Naomi. Kenapa Gini. tuh? Kenapa? Ada satu anak kita di dunia magang Hmm? itu semester ini gitu ya, semester 5 sekarang. Dia masuk ke magang di KAP, Kantor Akuntan Publik, Oh, audit. itu khusus audit Khusus berarti ya? audit gitu kan. Terus ketika dia masuk, karena kita di sini itu sudah menggunakan aplikasi gitu ya, Atlas. Si bosnya itu memberikan atau si ownernya itu memberikan job desk kepada mereka, kepada orang yang sedang magang ini. Dia diminta buat diajarkan Atlas. Oh, jadi justru atasannya yang minta. Atasannya yang minta itu buat dia itu pelajarin Atlas. Oke. Nah, sedangkan atasannya itu belum tahu nih kalau dia ini sudah Udah jago lah ya. dikasih ya pelajarannya. Ketika didapatkan arahan tersebut oleh ownernya gitu ya, ternyata dia ini sudah lebih paham gitu. Makanya sampai ownernya ini dia terheran-heran gitu ya. Kok kamu sudah bisa atau sudah ada Atlas di Di laptop Oh, di laptop dianya gitu kan. Terus orang ini menjawab bahwa saya sudah dipelajari di mata kuliah Pak audit. Nah, itu semua orang kan yang magang itu bukan hanya anak kita ya, Iya betul. anak Politeknik Prasetya Mandiri, banyak yang dari kampus-kampus yang lain gitu. Bahkan ada kampus-kampus negeri. Sampai yang ada di situ tuh orang kampus negeri yang ada di situ melongo semua tuh gara-gara hanya di Politeknik Prasetya Mandiri kurikulumnya sudah menjalankan aplikasi yang terbaru. Gitu. Jadi kita juga merasa bahwa itu sangat bermanfaat untuk mahasiswa kita. Jadi untuk setiap dosennya di program studi D3 komputerisasi akuntansi ini sudah, karena mereka juga basisnya adalah praktisi ya gitu, di perusahaan dia seorang akunting, maka dia membawa ilmunya yang ada di lapangan dan diterapkan ke dalam mata kuliah. Iya. Nah, gitu. Keren. Karena kadang bener ya Pak, apa yang aku dapat tuh kadang apa yang kita pelajarin secara teori kadang bisa beda dengan Bisa beda. praktek. Tapi kalau praktek itu sudah pasti Iya. Jadi bakal lebih kepake terus tuh, bakal kepake udah terus. dipahamin juga biasanya. Iya, bahkan ada sebagian orang dia lebih belajarnya itu lebih Iya, betul. lebih enak di praktek gitu ya, lebih Iya. masuk ke praktek daripada teori gitu ya. Maka dari itu ya itulah keunggulan kita di sini. Masuk bro. Terus. Ada lagi? Oh, masih mau promosi nggak mau dilanjut? Enggak, udah. Saya sudah merasa bangga dengan anak-anak saya karena mereka sangat-sangat rajin dan juga. Jadi buat teman-teman, ini kan mahasiswa pasti nonton ya. Buat mahasiswa akuntansi, kalian dibanggakan oleh kaprodi kalian, guys. Kaprodi kalian sangat bangga. Menjaga seperti menjaga anak sendiri ya, Pak ya? Iya. Padahal masih muda ya. Oke, nah tadi kita udah bahas soal dasar-dasarnya nih. Tentang kurikulum, tentang skill yang dimiliki, sampai gimana sih komputerisasi akuntansi ini berjalan di kampus kita. Pak, berarti kurikulum yang di Politeknik Prasetya Mandiri ini tentunya up to date banget ya Pak ya? Tentunya up to date banget, menyesuaikan. Nah, kalau tadi kita udah bahas soal gimana sih prodi komputerisasi akuntansi di Politeknik Prasetya Mandiri, sekarang aku mau bahas ke yang lebih global nih Pak. Boleh kan ya? Boleh. Nah, karena mungkin Gen Z sekarang kayak kuliah itu buat nantinya cari uang, selain cari ilmu, kita mau cari uang tentunya ya. Realistis ya. Bapak kan Gen Z juga ya? Yeah. Walaupun awalan tetap Gen Z Pak, apa-apa. Salam Gen Z. Nah, jadi kita mau bahas tentang gimana sih dunia kerjanya mungkin Pak. Yang pertanyaan pertama nih, ini pertanyaan yang pasti banyak banget ditanyain sama para calon mahasiswa. Karena ini termasuk pertanyaan yang aku cari sebelum aku menentukan jurusan kuliahku waktu itu. Profesi akuntan digital itu ada apa aja Pak? Nanti kita tuh bisa berkarir di mana aja sih? Nah, kalau buat akuntan digital itu banyak sekali ya terkait dengan lulusan-lulusannya. Iya. Gitu ya. Akuntan digital itu seperti tadi, lulusan-lulusan itu ada dia bekerja sebagai, yang pertama adalah penjualan software akuntansinya itu bisa. Terus juga ada dia terkait dengan dunia sekarang yang lagi hits itu adalah terkait dengan akuntansi
yang secara digitalnya itu juga ada staffnya gitu ya. Terus juga ada di perpajakannya, ada auditnya. Nah itu banyak sekali ya peluang-peluang kerjanya. Nah itu salah satu memang profesi-profesi yang sangat menjanjikan gitu Miss Naomi untuk profesi akuntan gitu kan. Dan di Indonesia sekarang itu Miss Naomi, ternyata di tahun 2024 dari 2.777 penduduk menurut BPS, dan ternyata hanya baru ada akuntan yang terdaftar itu hanya ada 1.545. 1.545. Iya, jadi dari 190 juta jiwa penduduk Indonesia hanya ada satu orang akunting. Terus juga belum lagi kalau kita bandingkan dengan jumlah perusahaan ya gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan jumlah perusahaan yang saat ini mencapai 1.444 menurut BPS, dan sekarang jumlah akunting atau akuntansinya itu adalah 1.500-an, berarti dari satu akunting itu bisa menampung kurang lebih 132 perusahaan. Karena aku sempat baca juga Pak, itu tuh katanya, aku sempat baca-baca, aku research dulu guys sebelum tag podcast ini. Aku baca juga di Google, katanya itu permintaan di dunia industri itu banyak banget ya untuk profesi akuntan ini. Tapi lulusannya justru sayangnya itu masih sedikit dan tidak mencukupi ya Pak ya. Nah ini dia, jadi teman-teman ya, terkait dengan dunia akunting ini, sebenarnya perguruan tinggi akunting ini banyak gitu Mas Tommy. Banyak juga lulusan yang dicetak gitu ya, tapi dia setelah lulus itu tidak mengembangkan atau tidak fokus kembali dunia akunting gitu ya. Jadi mereka tidak dibekali dengan sertifikat ya, terus juga dibekali dengan kompetensi-kompetensi di dunia akunting yang lebih mendalam lagi, sehingga dia masih belum bisa berkembang gitu ya, dan belum bisa saling yang namanya berlawanan gitu ya, atau mencari ilmunya terkait dengan keakuntansian lebih dalam lagi. Gitu sih Miss Naomi. Jadi bukan hanya peluangnya ya, tapi peluangnya tadi sudah banyak banget, betul gitu ya. Secara industri itu dia banyak banget lowongannya di mana-mana, pasti kita lihat butuh seorang akunting. Iya, kalau kita scroll tuh di Instagram tentang loker lowongan kerja itu pasti akunting. Kalau nggak akunting, dia juga perusahaan membutuhkan juga ini Miss Naomi, pemeriksaan laporan keuangan, audit. Nah kan itu juga butuh juga kan ya. Selain itu juga ada lagi orang pajaknya. Nah itu banyak banget peluang kerjanya Miss Naomi. Tapi dia masih kurang jumlah, bukan peminat ya, tapi lebih ke arah jumlah orang yang menguasai di bidang tersebut. Nah kalau di kita ini sebelum lulus dibekali dengan uji sertifikasi kompetensi akuntansi terlebih dahulu. Keren. Untuk menunjang lulusan ke depannya gitu ya, sehingga dapat bersaing di dunia pekerjaan masing-masing. Oke, jadi berarti tidak hanya ilmunya, tapi gimana prakteknya di dunia kerja itu mereka tetap bisa bersaing ya Pak ya? Tetap bisa bersaing, harus bisa bersaing dan juga mengikuti tren. Betul. Nah berarti buat teman-teman yang takut, kayak sekarang kan lagi banyak banget Gen Z pengangguran. Nah itu sering banget aku lihat, kayak aku sebagai Gen Z aku marah, aku nggak nganggur, aku kerja. Saking realistisnya itu ya, realistis melihat gaji mungkin. Iya itu kayak banyak banget kayak Gen Z pengangguran. Nah tapi kalau kita masuk ke dunia akuntansi ini berarti kemungkinannya kecil untuk kita menjadi pengangguran ketika kita punya sertifikasi dan kompetisi yang memadai ya Pak ya. Iya, kompetensi yang memadai itu sendiri. Oke, keren. Itu penunjang kita karir di dunia akunting. Nah sekarang itu apalagi minimal sertifikatnya adalah brevet A dan B, dan itu pasti. Gitu. Jadi kalau ada sertifikat penunjang, insya Allah akan dipanggil oleh para pelaku dunia industri. Oke, keren. Tapi buat yang fresh graduate gimana Pak? Apakah nggak ada peluang juga buat berkarir gitu ya? Nah itu yang saya sebutkan. Kalau kalian fresh graduate itu diharapkan punya sertifikasi. Kalau kalian punya pengalaman, kalian butuh ijazahnya juga. Iya betul. Tuh. Itu sih yang bisa saya kasih masukan ya. Jadi berarti buat teman-teman ini mungkin mahasiswa yang nonton, perbanyaklah sertifikasi kalian. Iya, portofolionya harus banyak. Pengalaman. Tuh, nah terus nih Pak, kalau tadi kita bahas soal skill yang harus dibutuhin kalau mau masuk
prodinya, mau masuk jurusannya. Iya. Sekarang mungkin teman-teman juga mau tahu nih, apalagi yang udah jadi mahasiswa kita nih mungkin. Apa sih skill yang harus kita punya kalau kita mau sukses dan terus bertahan? Jadi kita punya daya saing yang kuat di dunia industrinya. Iya. Jadi gini Miss Naomi, saya mengutip sebuah penelitian gitu ya. Dan ini sangat relate sekali dengan apa yang saya rasakan. Penelitian yang dilakukan oleh Associate Certified Accountant, CCA disingkatnya, itu di tahun 2014. Dia memprediksikan bahwa sebagai seorang akuntan gitu ya tadi ya, terkait dengan keterampilan yang harus dimiliki ada dibagi dengan hard skill dan juga soft skill. Hard skill yang dimiliki tentunya tadi yang sudah saya sebutkan di awal juga. Iya, baik itu dia dasar akuntansinya, terus juga penguasaan komputernya, terus juga ada terkait dengan hitung-hitungan dasarnya gitu kan. Nah, 3 hal tersebut. Namun soft skill yang harus dimiliki, nah ini hard skill dan soft skill ini harus beriringan gitu ya Miss Naomi. Iya. Mulai dari yang pertama terkait dengan analisis data dan yang dibutuhkan. Terus juga terkait dengan yang namanya selain analisis data, itu kemampuan dalam fokus teliti. Iya, Itu intinya. Karena salah cari angka sama dengan tidak balance biasanya gitu kan. Terus kalau akuntansi tuh seringnya gini, balance belum tentu benar, gak balance sudah tentu salah. Nah, itu dia yang dikhawatirkan oleh siswa-siswi sekarang. Padahal nggak semenakutkan hal itu gitu kan. Jadi hard skill dan soft skill tersebut yang memang harus dimiliki, dan juga komunikasi tentunya. Karena sekarang seorang accounting itu bukan hanya berdiri di back office saja, tapi juga harus mampu bekerja secara tim dan juga komunikasinya diperkuat. Betul. Gitu. Jadi berarti hard skill dan soft skill yang harus berjalan beriringan. Ya, harus berjalan beriringan. Biar kita tetap stay di perusahaan itu. Iya, biar bisa kita bersaing di dunia perusahaan industri itu. Iya. Karena benar sih, kalau punya hard skill aja tapi soft skill yang nggak ada, perusahaan biasanya males. Ya. Karena berpikir, dia cuma bisa teori, tapi nggak ada kemampuan bersaing di industrinya itu. Nah, masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Tantangan apa sih yang biasanya dirasain ketika kita bersaing di dunia akuntansi digital terutama ya? Apalagi untuk Pak Jidan sudah lama juga kan bergelut di dunia ini. Nah, tantangannya itu apa aja sih Pak? Nah, saya mengutip buku lagi gitu ya. Oke. Dari sebuah buku, dan ini relate juga dengan apa yang sudah saya alami gitu ya, terkait dengan tantangan-tantangan dan peluang apa saja di dunia akuntansi yang ditulis oleh Ibu Jessica Shanshan gitu ya, tahun 2023 kemarin gitu yang saya temui, bahwa ada beberapa tantangan dan juga peluang di dunia akuntansi gitu. Yang pertama tentunya pemilihan komputer penunjang gitu kan. Dan itu kalau misalkan spesifikasinya baik dan menunjang kita dalam bekerja, insya Allah apapun itu segalanya lancar. Gitu ya. Terus karena sekarang di era industri gitu Miss Naomi, bahwa tadi yang terpenting yang kedua ialah terkait dengan cloud. Nah, jadi cloud juga harus memadai, penyimpanan juga memang harus memadai kita dalam sebuah pekerjaan, kan bukan hanya datanya itu nggak akan sedikit loh gitu. Dunia akuntansi itu pasti bakalan banyak. Terus juga dengan adanya dunia sekarang digital ini, ada juga terkait dengan peer to peer gitu kan ya. Peer to peer ini transaksi digital. Itu dengan adanya transaksi tersebut, jadi bisa diintegrasikan tuh ke satu software akuntansi dan memudahkan sekali. Nah, itu peluangnya tuh. Nah, ada tantangannya juga. Kayak contohnya, karena semakin kita era digitalnya semakin maju ya, jadi tantangannya ada terkait dengan keamanan data. Nah, itu keamanan data yang sering sekali dikhawatirkan oleh setiap setiap instansi mungkin ya. Nah, itu yang khawatir sekali, kebocoran datanya. Terus tantangan terkait dengan kita harus selalu fokus ketika menghitung. Nah, itu sih yang teliti gitu ya kan. Ketika kita melaksanakan proses pencatatan dan juga sebuah pelaporan akuntansi gitu ya. Dan itu tantangan-tantangan yang memang akan dihadapi seorang akunting. Dan ada satu lagi yang menarik adalah AI. Nah, ini menjadi tantangan kita
manusia human versus robotik Robotik, betul. gitu ya. Jadi banyak sekali sekarang mungkin kita semua mungkin ya sudah menggunakan AI. Betul sekali. Sebenarnya ada plus minusnya gitu kalau penggunaan AI. Di setiap perusahaan besar itu rata-rata lebih minat dia melakukan pengambilan keputusan berdasarkan human seseorang karena ilmuannya akan lebih luas. Iya, Karena di AI itu dia kosakatanya terbatas biasanya. Iya, betul. Jadi yang diulang ya itu aja paling itu. Ya, aku ingat banget Pak Jidan pernah bilang bahasanya bahasa AI. Ya itu dosen juga sebenarnya bisa tahu AI mana yang pakai AI, mana yang dia menggunakan kalimat secara pemikirannya sendiri gitu ya menuangkan. Iya, betul. Jadi sebenarnya diperbolehkan pakai AI tapi harus pada tempatnya gitu sih. Kalau di dunia akunting itu juga menjadi salah satu tantangan juga ya untuk kita semua gitu. Bukan hanya robotiknya tapi juga dalam pengambilan keputusannya. Nah berarti tantangannya itu lebih ke fokusnya. Karena kadang kita manusia suka manusia. Iya sih, fokus teliti ya. Telitinya sama ini kayak kalau AI ini bukan ini tantangan secara global mungkin ya. Iya. Semua profesi sekarang tantangan utamanya pasti kalau ditanya itu AI. Robotik ya. Nah, itu banyak. Karena mungkin banyak juga sekarang kayak udah center juga tuh yang pekerjaan manusia diganti sama robotik. Nah itu sih. Nah itu kalau misalkan akuntansi insya Allah kalau menurut saya nggak akan sih. Nggak akan tergerus gitu kan. Karena kan mau nggak mau input itu kan harus human. Harus human. Ya harus manusia. Apalagi mungkin sepintar-pintarnya robot akan lebih pintar kita. Iya. Kalau secara kefokusan dan ketelitian. Kalau fokus dan ketelitian itu di perusahaan besar masih mengandalkan manusia. Cuma kalau untuk mengintegrasikan itu menggunakan robotik baru atau enggak teknologi. Karena gimana pun juga kita tetap nggak bisa berpisah dengan kemajuan digital termasuk AI ya Pak ya. Nah jadi itu tantangannya tapi teman-teman jangan takut karena tantangannya pasti bisa dilewatin ya Pak. Bisa, insya Allah kalau misalkan kita rajin. Kalau rajin, kalau niat gitu. Nawa itu guys. Jadi kalau misalnya mau kuliah nawa itu dulu yang kuat doanya ya. Nah kalau tadi kita udah bahas tentang komputerisasi akuntansi baik dari global ataupun dari sisi kampus ini sendiri. Nah sekarang aku mau nanya nih, karena Mbak Jidan nih kalau boleh tahu udah berkarir berapa lama di bidang akuntansi nih? Kalau untuk karir akuntansi itu saya kurang lebih sudah 5 tahunan. 5 tahun. Itu belum termasuk masa kuliah ya Pak ya? Belum termasuk masa kuliah karena saya sambil kuliah sambil bekerja juga. Keren. Gitu. Nah, kan dari sekian tahun menggeluti dunia akuntansi ini, boleh nggak sih diceritakan nih ke teman-teman kayak seberapa jauh sih akuntansi ini bisa merubah kehidupan seorang Bapak Raden Jidan Ajis? Dari yang dulu masih kecil sampai sekarang itu apa yang berubah di kehidupannya? Gini ya, mungkin saya akan sedikit cerita pengalaman pribadi, gitu ya. Mulai dari tahun 2017, itu saya pernah menjadi OB, office boy gitu ya, di salah satu kantor konsultan. Nah ini sebelum saya lulus kuliah itu diangkat sebagai staff, gitu ya. Jadi dimana semua dunia akuntansi ini sangat merubah saya secara kepribadian gitu ya. Yang mana dalam mengelola keuangan khususnya gitu kan. Kita nggak jangan memikirkan sebuah perusahaan terlebih dahulu lah. Kita pikirkan diri kita terlebih dahulu gitu ya kan. Jadi sangat merubah hidup saya sekali karena tadi ketika saya mengetahui konsep dasar akuntansi kayak gitu ya. Itu dia sangat bermanfaat untuk diri kita. Salah satunya adalah ya tadi menabung. Ya, itu kan salah satu, terus catat mencatat. Jadi setiap transaksi jajan pun uang parkir saya selalu catat. Gitu kan di aplikasi handphone gitu kan. Dan itu sudah saya diterapin. Mungkin teman-teman yang kebanyakan self reward seperti aku. Janganlah banyak di Play Store, takutnya sponsor ya. Mungkin bisa masuk, boleh? Yang mau masukin sponsor ke kita sangat menarik. Ya, tapi kan di mana Gen Z itu rata-rata sekarang sudah mulai males buat nyatet. Betul. Gitu. Itu betul banget. Ya. Nah, itu kita butuh konsisten juga itu juga kan. Jadi
akuntansi ini saya juga sudah mulai di kehidupan saya pribadi melakukan proses catat mencatat gitu ya, sampai akhirnya saya dari uang OB ini bisa lanjut lagi misalkan S2 gitu kan, bisa membiayai hidup saya dan semacamnya, dan masuklah di dunia akuntan dan juga di dunia audit. Itu sempat audit internal itu saya ya, dan saya juga lanjut berkuliah S2 gitu ya di IPB, dan sampai akhirnya saya menjadi diamanahkan sebesar ini ketua program studi gitu ya. Di itu merubah saya sekali pengalamannya karena hal tersebut gitu. Jadi dalam pengelolaan keuangan saya selalu menerapkan konsep konsep dasar akuntansi gitu. Tapi kalau untuk di perusahaan itu sudah banyak sekali ya yang saya lewati juga, bagaimana bisa sebesar ini karena saya di dunia pendidikan gitu ya. Jadi ini yang membawa saya menjadi lebih maju lagi gitu. Kalau di dunia praktisi itu, di dunia pekerjaan ya terutama semuanya pasti dari nol lah ya. Iya, Gitu. betul. Dari akuntansi junior dulu. Dari akuntansi junior baru kita naik ke senior akuntansi. Setelah jadi senior akuntansi baru kita bisa memberikan manfaat lebih. Karena saya juga masih muda gitu ya. Baru Iya. 26 26 tahun. 26 tahun. Jadi saya berbagi aja terkait dengan amanah menjadi program studi dan juga dosen di Universitas. Iya. Jadi itu pengalaman-pengalaman saya memang dari bener-bener nol sampai di titik ini sekarang. Karena akuntansi itu. Karena akuntansi itu ya. Iya, dari proses menabung ini saya selalu berpikir mana aja nih pengeluaran-pengeluaran atau beban-beban yang paling banyak saya keluarkan gitu. Biasanya apa tuh Pak? Yang paling banyak? Yang paling banyak dikeluarkan saya selama 5 tahun terakhir itu nggak pernah tuh ke kafe, jarang-jarang banget. Wah. Itu nggak pernah. Saya memang benar-benar baru bisa di tahun-tahun sekarang karena saya sudah mulai agak longgar lah, gitu kan. Ya self reward itu jarang-jarang lah saya dulu, bahkan nggak pernah gitu ya. Kalau pengeluaran terbanyak ya mungkin lebih banyak ya kebutuhan sehari-hari ya. Tapi kan itu nggak bisa kita kurangin. Iya, betul. Nah, Udah pakem ya Pak ya? udah pakem kalau kayak begitu. Ada beberapa hal yang memang bisa kita kurangin, ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita efektifkan, gitu kan. Dan itu harus kita ketahui juga ilmu-ilmunya. Jadi dari ilmu tersebut, dari mengelola keuangan pribadi sampai bisa mengelola keuangan depan, itu prosesnya sangat panjang. Oke, nah berarti cukup banyak yang didapat merubah dari secara kepribadian, secara materi mungkin ya Pak ya? Secara materi juga. Karena Pak Jidan masih muda banget, masih 26 tahun. Tapi udah jadi kaprodi. Awal Pak Jidan masuk, aku kaget guys. Kayak, hah? Kaprodi apa muda banget? Tapi ternyata habis kenal kayak Pak Jidan emang beneran cocok banget, keren banget jadi kaprodi. Terima kasih. Oh, terbang deh dia. Terbang saya jadi. Boleh nanti editor tolong dibuat terbang gitu. Lanjut. Oke. Nah, berarti yang didapetin cukup sangat luar biasa. Termasuk dapet istri ya Pak? Iya, kebetulan istri saya akuntansi kan. Gimana coba bayangin itu keluarganya akuntansi dan akuntansi. Gitu. Akuntansi. Itu kayak semua pengeluarannya tuh tercatat dengan struktur dan baik gitu. Bahkan kalau kita diskusi, oh ya nih pengeluaran nih apa ini gitu kan. Kayaknya aku curiga mereka di rumah setiap akhir bulan buat laporan ya. Enggak. Oh enggak. Tapi iya. Benar. Jadi beneran menerapkan apa yang dipelajari ke kehidupan pribadi ya Pak ya? Iya, itu berguna sekali. Jadi itu kunci sukses ya. Kunci sukses. Bukan irit tapi ya, bukan irit nih. Beda konsep irit dengan mengelola keuangan. Iya, betul. Aku setuju Pak Jidan gak irit, guys. Aku sering ditraktir sama Pak Jidan. Tuh, pokoknya kalau staff-staff sini tau lah. Enggak bohong. Saya makanya berterima kasih sekali nih sama istri dan kedua orang tua saya. Alhamdulillah. Lanjut. Lanjut ini kali istrinya nonton kan pasti. Ya, saya udah cukup berterima kasih ya karena sudah ditemani dari nol sampai sekarang ke istri saya gitu ya. Sehingga ya, jadi buat teman-teman yang kayak mungkin dari tadi nonton, wow boleh juga nih kaprodi muda, gak bisa guys, dia baru menikah. Tidak ada. Tidak boleh ya. Jadi sudah ada yang punya ya Pak? Sudah ada yang punya sekarang. Jadi buat yang terkesima tadi
Cukup tunggu anaknya aja. Ya, anaknya nggak apa-apa. Tunggu anaknya nggak apa-apa ya. Mungkin mau dijodohin sama anaknya. Itu boleh. Kalau bapaknya kebetulan sudah sold out. Oke, nah kalau tadi kita sudah ngomongin soal seberapa jauh sih akuntansi merubah dari Pak Jidan yang dulu sampai sekarang sudah luar biasa. Gimana sih Pak? Bisa nggak dikasih tips and trick nih biar kita bisa sukses di dunia akuntansi? Buat mungkin para calon mahasiswa, buat mahasiswa atau yang justru sekarang sudah bergelut di dunia itu. Gimana caranya biar kita bisa sukses di dunia ini? Nah, kalau untuk sukses di dunia accounting gitu ya, tentunya ada beberapa hal yang memang harus kita fokuskan. Sebenarnya dari tadi saya sudah mention hal tersebut gitu ya. Mulai dari ketelitian gitu kan ya. Fokus terutama, niat juga jangan lupa. Terus juga belajar terus berusaha. Jangan lupa minta doa restu orang tua. Yang penting sih. Jadi tips and trick tersebut yang selalu saya jalankan untuk bekerja di dunia sebuah akuntan gitu ya. Jadi ya mood itu biasanya naik turun lah ya, udah biasa gitu kan. Jadi kita harus profesional di dunia akuntan, harus tetap fokus melihat angka demi angka gitu ya, agar tidak terjadi sebuah kesalahan sehingga memang terciptalah sebuah laporan keuangan yang sangat baik gitu, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan dari laporan-laporan yang sudah kita susun itu Miss Naomi. Jadi itu tips and tricks dari saya. Berarti selain secara dasar, secara keilmuannya, doa orang tua, niat ya Pak ya. Iya, itu yang penting juga. Karena di balik seseorang yang sukses ada orang tua yang doanya kuat banget pasti. Nah, pasti itu sih. Nggak ada yang nggak mungkin kalau itu. Iya betul. Kalau tips and trick dari saya, dilangitkan segala apapun pasti. Mungkin ya Pak ya. Nah, jadi tips and trick ya buat teman-teman yang mungkin mau sukses, mungkin udah sukses dan ingin menambah kesuksesannya lagi di dunia accounting ini. Jadi minta doa lah ke orang tua masing-masing. Bilang, "Mah, doain aku ya biar sukses." Tapi jangan lupa juga Miss Naomi, ini harus bisa mengupgrade diri sendiri juga. Oh iya betul. Jadi jangan kudet ya Pak ya. Jangan kudet di dunia akuntansi itu gitu. Karena semua sesuatunya akan terus berkembang seiring waktu. Jadi jangan terlena dengan kebiasaan yang itu aja. Ya. Kita harus selalu upgrade skill. Iya, itu setuju Kak. Oke, nah gak kerasa nih kita sudah sampai di penghujung obrolannya. Gimana Sobat Prasmanian? Seru dan menginspirasi banget kan tentunya. Nah, sebelum kita closing, boleh nggak kita minta satu kata-kata motivasi dari Pak Jidan buat para pendengar kita yang ada dari seluruh dunia. Amin. Motivasi ya. Kata-kata motivasi hari ini Kak Gem. Kata-kata hari ini paham gitu kalau Kak Gem. Jangan dong. Jangan. Jadi ada sebuah inovasi yang saya kutip di sini bahwa jadilah akunting yang bukan hanya mencatat dan juga melaporkan gitu misalnya, tapi juga dia mampu berinovasi. Karena akunting yang sukses adalah mereka gitu ya, yang akan selalu berinovasi dan juga dapat selalu beradaptasi dengan teknologi. Nah, itu dia kata-kata inovasi dari saya. Jadi yang akunting yang berinovasi dan juga beradaptasi dengan teknologi. Oke. Jadi itu kata-kata motivasi hari ini bukan dari Kak Gem tapi dari Kak Jidan. Iya. Ya. Kata-kata hari ini seperti itu guys. Boleh dikutip, boleh diingat, ditulis, ditempel biar ingat dan bisa jadi akunting yang lebih sukses lagi buat teman-teman di rumah. Amin. Nah, jadi kita udah obrolin nih masa depan akuntan di era digital yang ternyata sangat menjanjikan. Prospeknya itu cerah banget. Jadi teknologi ini tentunya bukan ancaman tapi juga peluang buat kita jadi lebih keren lagi. Buat dari segala sisi, baik akunting, kalau sekarang kita lagi bahas akunting, ya buat akunting masih lebih keren dengan digital dan dunia-dunia lain pastinya. Asalkan kita bisa beradaptasi apa kan ya? Kita bisa beradaptasi dan nggak stuck di situ-situ aja. Makasih banget ya buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa buat terus pantengin YouTube kita. Karena kita akan tayang setiap hari Sabtu nih Pak.
Sabtu. Setiap hari Sabtu. Jangan lupa ya ditonton Iya, jangan lupa channelnya. ditonton. Iya dong, jangan lupa ditonton Trash Talk. channelnya Prasmania Channel. Namanya Prasmania Namanya Channel. Prasmania Channel. Kalau nih segmen kita Tech Talk Prasmania. Nah, Pak Jidin tau nggak? Kita tuh nggak cuma punya satu episode, nggak cuma punya satu segmen, sorry. Kita punya dua. Satu lagi itu ngopi Prasmanian. Wah, apa tuh kalau ngopi Prasmanian tuh kayak gimana tuh Nah, konsepnya? buat teman-teman yang penasaran gimana sih konsep ngopi Prasmanian? Apakah kopi di sini dengan Oh ya, ini kan air Kerupuk? putih ya. Iya, ceritanya kan ngopi. Kalau ngopi mungkin kita nanti ada kopinya atau gimana? Iya, itu bisa jadi. Ya itu bisa jadi ya. Kalau Jadi sekarang penasaran, saya jadi air putih penasaran. Prasmanian. Gimana tuh kalau ngopi Nah. nanti ya? Ngopi Prasmanian buat teman-teman yang penasaran, Pak Jidan penasaran juga, jangan lupa untuk subscribe channel kita biar nggak ketinggalan info-info menarik karena nanti akan ada episode terbaru dari segmen Ngopi Prasmania. Saya tunggu ya. Oke, boleh dong. Aduh, ditunggu guys, nggak apa-apa. Kita akan segera tayang sebentar lagi Jadi berikutnya. jangan lupa buat teman-teman dari siswa gitu ya, SMA SMK, bergabunglah dengan kami di program studi D3 Komputerisasi Akuntansi gitu ya. Karena tadi prospek kerjanya sangat menjanjikan, terus juga alumninya juga sudah sangat berkompeten gitu ya di dunia industri. Terus juga bukan hanya itu, teman-teman dibekali dengan ilmu-ilmu yang relevan dan terupdate dengan dunia industri saat ini. Ya, intinya gitu ya. Dan banyak sekali kerjasama yang memang kami jalani sehingga teman-teman tidak perlu khawatir ketika pelaksanaan magang ataupun mencari tempat kerja. Keren. Nah, biasanya bagian promosi bagian saya, tapi ya udah nggak apa-apa. Saya tambahin itu. Kayaknya ini jangan sampai pekerjaan saya mau terangkut ya, Bapak udah jadi kaprodi aja Pak. Ya cukup. Podcast saya aja ya, tolong jangan diambil job desk saya. Oke, tentunya kita udah ngobrol seru. Jangan lupa terus nantikan Tech Talk Prasmanian buat terus nemenin Sabtu seru kalian. Karena nanti Sabtunya nggak cuma tayang satu video nanti Pak. Kita sebulan akan tayang 2 video buat teman-teman. Tiap hari Sabtu, 2 minggu sekali, Tech Talk Prasmanian dan Ngopi Prasmanian. Pak Jidan aja penasaran loh ngopi itu ngapain aja, masa kalian enggak sih guys? Ya karena apa ya? Ya, saya penasaran banget. Nanti mungkin Saya apa ada nonton. kopinya? Iya. Atau gimana? Apakah dia temanya ada kopi-kopinya di sini? Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak. Aku tahu. Oh, Bapak nggak tahu. saya nggak tahu. Saya tahu. Mungkin apakah saya jadi narasumber lagi? Gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Iya. Saya tahu, tapi saya nggak akan spill. Jadi sudah sekian panjang ini sebenarnya podcast kita kali ini cukup panjang. Udah berapa menit ini? Udah sejam guys. Oke. Nah, jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, and subscribe biar jangan ketinggalan konten-konten seru podcast kita. Karena sekali lagi aku bakal ingetin, kita bakal terus nemenin hari Sabtu seru kalian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih Pak Jidan sudah datang dan seru-seruan sama kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan membawa impact positif ya buat teman-teman yang mendengar semua, dan buat aku juga tentunya. Jadi aku lebih tahu tentang apa sih komputerisasi akuntansi ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih Pak Jidan. Terima kasih kru-kru di belakang layarku. Terima kasih yang lainnya. Nah, terima kasih yang lainnya tuh. Oke, dadah guys. See you, bye-bye.